Baik, ini SDG Terminansial Lokal. Nah, yang pertama. Baik, ini yang pertama, domba batur. Nah, ini dari tetangga kita ya, masih daerah. Banjarnegara masuk Kedung nggak? Enggak ya? Kalau Wonosobo masuk ya? Nah, ya nggak apa-apa lah ya, meskipun ini bukan dari Kedung, tapi ya tetangga gitu. Nggak terlalu jauh, masih daerah Jawa Tengah. Nah, domba batur ini udah dicatat secara apa namanya? Secara kementerian ya. Kementerian Pertanian nomor 2916 garis miring KPTS atau keputusan garis miring OT 140 garis miring 6 2011. Nah, domba batur itu hasil persilangan antara domba merino dengan domba ekor tipis. Nah, ingat ya, domba batur itu merino dengan ekor tipis ya. Ini ya, merino dengan ekor tipis dengan sebaran asli geografisnya di Kecamatan Batur dan sekitarnya. Ini Banjarnegara ya. Secara turun temurun pelihara secara turun temurun dikembangkan masyarakat sejak tahun 1974 memiliki dan menjadi milik masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Ciri-cirinya ini bisa dilihat di sini. Warna tubuhnya sebenarnya ini ya, putih susu warnanya, warna bulunya putih, hampir semuanya memang putih, semua putih. Warna kulit putih kemerahan. Nah, ini kalau misalkan dia digundulin, kulitnya itu kelihatan agak semu merah. Nah, kayak inilah, kayak hidungnya ini agak-agak semu merah. Makanya kadang disebutnya domba merah. Lalu bulunya wol hampir di seluruh tubuhnya, kelihatan ini ya. Jadi baik di bawah, di perut, terus di tubuhnya, di kaki ya, di muka, hampir semua itu ada bulunya atau ada rambutnya, ada wolnya. Jantan dan betinanya tidak bertanduk. Lalu ekor kecil dan pendek dengan ujung ekor meruncing. Ini saya nggak ada ininya. Nah, sifat kuantitatifnya yang dewasa ini bisa dilihat tinggi pundak 77,6. Nah, ini spesifikasi inilah apa namanya mungkin SNI, tapi kalau nggak salah domba batur itu belum ada SNI-nya. Lalu sifat reproduksinya umur kawin pertama 10 sampai 12 bulan, umur beranak pertama 15 sampai 19 bulan, jumlah anak kelahiran 1 sampai 2 ekor, siklus birahinya 17 sampai 19 hari umum lah ya. Ini kalau domba lama birahi 25, nah ini agak lama. Lama birahinya agak lama 25 sampai 35 jam. Sifat keindukannya baik, berarti dia proven. Wilayah sebarannya Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Oke. Ada yang bisa membedakan, nah ini masih domba batur ya, kelihatan kalau suhu tubuhnya apa namanya, berbulu lucu ya. Oke, selanjutnya. Ini domba Wonosobo ya, jadi sudah ada keputusan menterinya nomor 2915 2011. Nah, ini salah satu rumpun domba lokal Indonesia, keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan. Nah, sebenarnya adaptasi dengan baiknya itu di lingkungan tertentu. Ya, makanya mereka dikembangkan di Wonosobo ya, cocoknya di Wonosobo. Nah, persilangannya ini antara domba Texel sama domba ekor tipis ya. Kalau tadi domba batur itu sama apa coba? Domba lokal sama domba apa tadi? Yang domba merino, Pak. Merino. Jangan merino tuker ya. Ekor tipis, Pak. Kalau yang batur itu merino persilangannya, sedangkan kalau yang domba Wonosobo Texel. Nah, ini didatangkan sejak tahun 1957 dengan domba ekor tipis. Nah, atau domba ekor gemuk ya, dan secara turun-temurun dikembangkan masyarakat di wilayah Kabupaten Wonosobo. Makanya kadang ada domba Wonosobo itu, kadang ada yang ekor tipis dan kadang ada yang ekor gemuk. Perbedaannya sama domba batur itu ada di sini. Pertama, bulunya hampir sama ya, putih. Dominannya putih. Mukanya kadang ada totolnya. Nah, ini biasanya kalau udah agak tua, kadang ada totol di sini. Totol apa namanya, agak hitam. Nanti saya selanjutnya ada, kalau nggak salah ada contohnya. Kukunya yang ini putih, belang hitam. Sedangkan yang tadi, yang domba batur itu hitam. Kukunya ya, dilihat dari kukunya. Nih yang ini. Mana ada nggak ini? Wah, nggak saya tulis ya. Ya, yang ini saya nggak tulis. Tapi ya kalau yang domba batur itu kukunya hitam. Kalau yang Wonosobo itu putih, belang hitam. Masih ada putihnya gitu. Itu dari kukunya. Lalu bulunya berupa wol halus sampai sedang ya, yang menutupi sebagian besar permukaan tubuh kecuali muka. Nah, ini biasanya mukanya nggak tertutupi. Mukanya gundul. Kadang
kadang seleher nih, kadang segini, cuman sampai segini bulunya itu bulu wallnya. Ke atas kepalanya nggak ada. Tanduknya jantan dan betina tidak bertanduk. Ini bentuk telinga kecil menengah ke samping, garis muka cembung, lurus sampai agak cekung, bentuk ekor kecil dan pendek dengan ujung ekor meruncing. Kalau ekor itu tergantung ini sebenarnya, jadi silangkannya dengan ekor tipis atau ekor gemuk. Bentuk tubuhnya besar dan panjang, temperamen tenang. Nah, domba ini baik domba Wonosobo ataupun domba Batur, rata-rata pendek ya, tubuhnya tuh pendek. Memang kalau ternak pedaging atau domba pedaging itu pendek-pendek biasanya, pendek tapi panjang terus gempal. Itu ciri-ciri domba pedaging. Kalau ini kan sebenarnya dwiguna ya, tapi dagingnya cukup besar, bobotnya itu bisa sampai 100 lebih bobot dewasanya. Ini temperamennya tenang. Nah ini ya, ininya nih agak apa namanya, kelihatan agak ada totol-totol hitam. Terus ini juga nih kelihatan. Terus ininya nggak sampai ke muka ya, apa namanya, bulu di ininya nggak sampai ke muka. Ya, ini, oh ya ini, oh masih sama ini. Nah ini domba Garut. Sebagai contoh aja pembanding ya, tapi ini bukan dari Jawa Tengah, melainkan dari Jawa Barat. Kalian juga mungkin sudah tahu. Keputusan menterinya 2914. Nah, ini kekayaan sumber genetik ternak asli Indonesia. Ya, kalau domba Garut yang tadi lokal, kalau ini menimbang bahwa domba Garut merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi. Nah, ini tapi rumpun domba lokal Indonesia yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan. Nah, ini memang cocoknya daerah Jawa Barat. Ya, Jawa Barat, Garut, yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Ya, kalau Wonosobo itu harus agak dingin. Domba Wonosobo, domba Batur itu suasananya, lingkungannya harus agak dingin. Berbeda dengan domba Garut yang bisa dikembangkan di daerah panas juga. Sebenarnya yang Wonosobo juga bisa di daerah panas, cuma yang mungkin tidak akan semaksimal seperti dikembangkan di Wonosobo ya. Baik, sifat kualitatif dewasa, pertama warna, tubuh dominan, kombinasi hitam putih, kepalanya juga kombinasi hitam putih. Sebenarnya ini enggak cuma hitam putih ya, tapi warnanya itu ada yang coklat juga, ada yang tricolor, jadi 3 warna, coklat, hitam, putih. Yang hitam yang putih semua ada. Putih semua ada. Terus yang hitam semua ada, yang belang ada, yang kayak warna FH ada, yang putih coklat ada. Ini ada banyak warna sebenarnya. Baik tanduknya spiral ya, spiral terus berbuku-buku. Nah kayak gini, spiral berbuku-buku. Domba jantan besar dan panjang dengan variasi bentuk melingkar atau melengkung mengarah ke depan dan keluar. Domba betina bertanduk kecil atau tidak bertanduk. Kadang ada betina yang bertanduk. Nah itu salah satu contoh, apa ya, bukan contoh, salah satu ciri-ciri betina yang agak bagus itu, yang bisa menurunkan tanduk itu ya dianya bertanduk. Meskipun tidak panjang tapi bertanduk. Betinanya ya, tanduknya tapi kecil, berbeda dengan jantan, tidak spiral seperti ini. Oke, ini yang paling penting. Bentuk telinga sebenarnya yang paling penting dari domba Garut itu adalah bentuk telinga sama bentuk ekor. Bentuk telinganya itu rumpung. Nah, rumpung itu nggak ada. Nggak kelihatan ya ini. Jadi ada 2 jenis, ada rumpung sama ngadaun hiris. Ngadaun hiris itu agak ada apa ya, ada panjang, ada agak panjang lah, sekitar 5 sampai apa namanya 7 cm ininya, apa namanya, daun hiris. Nah ini, panjang daun hiris itu 4 sampai 8 cm. Kalau lebih dari itu maka dia bukan domba Garut. Bisa kemungkinan besar dia domba Priangan atau yang sekarang ada baru itu domba Pajajaran. Tapi itu sama aja sebenarnya, masih termasuk ke dalam domba Priangan. Nah, lalu garis muka ini agak cembung ya, kelihatan dari sini. Agak cembung. Nah, ini kalau yang sering diadu biasanya ini tambah cembung, kepalanya tambah cembung. Terus ininya besar, lebar. Prototannya lumayan kelihatan kalau domba ini karena memang diolahragakan. Garis punggung lurus sampai agak cekung. Yang bagus itu lurus sebenarnya. Lalu bentuk ekor, nah ini yang paling penting ya, sama telinga. Segitiga dengan bagian pangkal lebar dan mengecil ke arah ujung atau nggak buntut berit
dan ngabuntut bagong. Nah ini ngabuntut bagong, tahu bagong kan? Tahu, Tahu Pak. bagong nggak? Apa? Babi hutan. Nah, ini bentuk buntut ekor atau ekor domba ngabuntut bagong. Ya, sedangkan ini ngabuntut berit. Tahu berit? Berit tahu nggak? Lubang belakang, Pak. Berit tahu nggak? Lubang belakang. Hah? Apa, Pak? Lubang belakang, Berit Pak. itu tikus, ya. Iya. Bukan buri kan? Buri belakang. Oh, beda ya, Pak? Burit, Ini Pak. berit itu tikus bahasa Sunda. Karena memang secara SNI istilah untuk bahasa Garut itu dalam bahasa Sunda. Kalau kalian cek SNI-nya ya, SNI domba Garut itu udah ada SNI-nya, berbeda mungkin dengan beberapa domba yang belum ada SNI-nya. Kalau Garut itu khusus dia udah ada SNI-nya. Ya. Nah, itu bahasanya memang bahasa Sunda, ngabuntut bagong ya. Bagong itu babi hutan. Kayak gini, ngabuntut berit itu dia ininya kecil terus panjang, lebih panjang. Ya. Nah, ini ngabuntut berit. Temperamennya agresif, makanya kandangnya itu lebih baik individu. Dan kandangnya tidak sembarangan bikin kandang, harus rapat. Jadi maksudnya harus kokoh kandangnya, karena kalau biasa, wah bisa rubuh. Karena dia temperamen suka nabrak-nabrak ini ya, nyeruduk. Nah ini sifat kualitatifnya, ini contoh di Pekalongan ya, Pekalongan itu tempat adu domba. Ukuran permukaan tubuhnya ini tinggi pundaknya agak lebih tinggi ya, lebih tinggi dari tadi yang tadi 7,2 seperti Wonosobo itu Batur 7,2. Nah, ini tinggi pundaknya 7,4. Memang lebih tinggi sebenarnya, lebih tinggi tapi kalau nggak salah nggak lebih panjang dan nggak lebih gempal karena dia tipenya sebenarnya disebut pedaging, nggak terlalu pedaging seperti Texel ya, karena nggak terlalu besar seperti Texel, meskipun dia domba Garut itu ada yang di atas 100 kilo, tapi rata-rata ya sekitaran 70 atau 80 kilo. Berbeda dengan domba-domba kayak Wonosobo atau Batur gitu. Ini lebih kecil. Karena dia perlu untuk dia diolahragakan, makanya dia lebih ke ototnya tuh keras gitu, ototnya keras terus pengkel. Kalau bahasa Sunda tuh pengkel tuh ngisi gitu, ototnya tuh ngisi. Tapi nggak besar. Karena dia kan diolahragakan dan diadukan gitu. Nanti kalau terlalu gemuk nggak bisa lari dia nanti. Makanya domba Garut itu dibuat dia itu nggak sampai terlalu gemuk. Kalau udah terlalu gemuk nggak bisa masuk kontes nantinya. Ada kriterianya. Nah, ini bobot badan yang biasanya ya 57,74. Ini kalau domba adu kelasnya kelas C, kelas kecil. Yang biasa itu bagusnya 65-70. Sifat reproduksinya dewasa kelamin 6-8 bulan, lebih cepat ya. Dewasa tubuhnya 18-24 bulan. Umur diadukan itu pulak 3, berarti 6 poel, sekitaran 3 tahun, 3 tahun setengah. Nah, itu baru bisa diadukan ya. Ditangkaskan bukan diadukan. Nah, seperti inilah. Lama berahi 24-30 jam, pas keindukan baik. Musim kawin sepanjang tahun, tidak ada musim kawinnya. Bobot lahirnya 1,84-3,42, ini tergantung apakah dia kelahiran tunggal atau jamak. Bisa sampai 4-5 ya, ada yang pernah sampai 5 itu satu kali melahirkan, ada yang 4 tapi rata-rata 2 biasanya. 2 atau 1. Domba Garut itu kalau misalkan dia kelahiran 1, terus dia anaknya domba tangkas, harganya pasti mahal. Karena pertumbuhannya pasti bagus, pasti cepat biasanya. Daya tahan penyakitnya ya cukup baik. Sebenarnya kayak domba-domba Jawa Barat itu daya tahan penyakit cukup baik. Kenapa? Karena memang mereka mengurusnya benar-benar gitu, kayak sering dicukur. Nah, ini kelihatan ya, dicukur, bulunya tipis, terus dimandikan, bersih-bersih. Ya karena bersih gitu. Nah, makanya biasanya kesehatannya cukup baik gitu. Cacingnya, kandungan cacing di dalam tubuhnya itu, saya pernah baca penelitian lebih sedikit ketimbang domba-domba daerah sini. Domba-domba kayak domba gembel kayak gitu. Ya karena mereka benar-benar istilahnya monitoringnya itu benar-benar ketat. Untuk khususnya domba Garut tangkas. Karena untuk ditangkaskan. Nah, ini tetangga kita ya. Dari mana? Purworejo.
kambing kali gesing. Ini sebenarnya masih PE juga, tapi galurnya galur kali gesing. Nah ini keputusannya itu bahwa kambing kali gesing merupakan salah satu galur dari rumpun kambing PE ya, peranakan Etawa, mempunyai keunggulan dalam daya adaptasi, daya produksi, dan reproduksi yang tinggi. Galur kambing kali gesing ya, postur tubuhnya besar, tegap, dan kokoh. Ini lebih, secara postur memang lebih besar, lebih tinggi dari PE biasa. Nggak tahu saya kenapa, mungkin karena dipilih-pilih kali waktu dulunya di Purworejo itu. Saya kurang tahu kenapa. Nah yang jelas ini apa namanya, si telinganya itu dia lebih lepek ketimbang dengan PE biasa. Kalau PE biasa tuh memang turun ke bawah, tapi dia agak cembung. Agak apa namanya, agak cembung. Agak ke pinggir dulu baru turun. Nah kalau PE kali gesing itu benar-benar langsung apa, telinganya itu langsung turun ke bawah. Yang bagus itu langsung turun ke bawah, dan ada apa namanya, ada kriterianya harus berapa senti. PE kepalanya putih ya, hitam ya, tubuh ke bawahnya putih. Dari kombinasi hitam putih ya, kadang ada yang putih coklat juga. Kepalanya tegak, profil melengkung. Nah ini dari ininya melengkung nih. Semakin melengkung itu semakin bagus. Ininya nih, bagian hidung ke atas semakin melengkung semakin bagus. Terus semakin apa ya, camuh itu apa kalau bahasa sini ya? Camuh itu bibir bawahnya lebih panjang ke depan ketimbang bibir atas. Saya nggak tahu nih di sini apa istilahnya. Doer, Pak. Doer ya, ya mungkin ya doer, mungkin doer. Ya mungkin doer. Nah ini, ekor pendek dan mengarah ke atas. Ya semua biasanya kambing itu ke atas ya ekornya. Oke, kaki belakangnya berbulu lebat. Kelihatan lah ya nanti kalau misalkan kalian ini cari di internet itu, atau kalian lihat langsung Kak di tempat pemeliharanya. Mohon maaf ya, ini agak ramai. Belakangnya itu berbulu lebat. Ya. Lurus. Baik, sifat kuantitatifnya. Kesuburan induk 74-75%, angka kelahirannya 40-85%, persentase karkas 40-53%, kadar lemak dagingnya 2-7%, kemampuan hidup hingga dewasa 80-82%, produksi susu 0,5-3 liter per hari. Nah, untuk domba atau ternak-ternak petelur itu sama, susu ya, perah itu sama kayak ayam petelur. Jadi gampang panik sifatnya itu, makanya dia gampang stres sehingga kadang kematiannya tinggi, ya tingkat kematiannya kadang tinggi, terus terhadap bibit penyakit pun cukup rentan, dan apa ya, kalau stres dia mudah langsung turun produksinya. Sama dengan ini ayam petelur kayak gitu. Ini sifat reproduksinya. Umur berahi pertama 294 sampai 304 hari, ya setahun lah ya, setahun kurang. Tapi biasanya setahun lebih. Kalau kambing itu berbeda dengan domba, agak lama umur berahinya. Lama bunting 149 sampai 154. Umur beranak pertama 348 sampai 443 hari. Ini tergantung petaninya sebenarnya. Apakah dia mau langsung mengawinkan ketika kambingnya udah berahi pertama atau enggak. Nah, yang bagus itu ya disimpan dulu. Jadi nanti sekitaran setahun lebih ya, jangan sampai setahun kurang udah dikawinkan, nanti anaknya jelek, ke induknya pun biasanya jadi jelek produksinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Belum, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Ini sapi Jabres. Ada yang pernah dengar sapi Jabres? Jawa Brebes? Pernah. Pernah ya? Pernah, Pak. Yang Brebes. Ini termasuk pesisir sebenarnya. Jabres atau Jabres ini sebetulnya. Jabres ya. Nah. Ini udah ada Kepmen juga, dia termasuk kayak sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi, lalu ditetapkan sebagai salah satu rumpun sapi lokal.
ya, dan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia. Ciri yang paling kelihatan, karena dia kan campuran dari sapi Jawa, PO, ya, terus Bali, sama Madura ya, kalau nggak salah tuh. Antara itulah pokoknya. Nah ini ada ternyata. Peranakan ongol, sapi Madura, dan sapi Bali ya. Makanya dia campur-campur, apa namanya, kayak ininya semu putih itu, apa namanya, bokongnya semu putih, terus di bawahnya kadang ada yang putih, meskipun ini ada yang coklat. Tapi yang khas itu atasnya hitam. Yang khas itu punggungnya ada plat hitam gitulah, pokoknya warna hitam di atas punggungnya itu. Nah kayak gini nih, ini kan kelihatan ya, di atasnya ada seperti hitam, terus gumbanya nggak terlalu tinggi, tapi bergumba karena dia ada keturunan dari ongol. Warnanya warna sapi Madura dia. Ya, warnanya warna kuning merah gini nih, warna sapi Madura. Terus kalau kaos kaki dan ininya agak putih, ini dari Bali mungkin, dari sapi Bali. Baik, itu ya. Nah, bulu jantan dan betina berwarna coklat, kakinya putih, pantat putih, tidak kompak sampai kaki. Nah, jadi tidak rata seperti apa namanya sapi Bali. Tapi masih ada putihnya karena ada turunan dari sapi Bali. Bibir atasnya putih, nah ini ya mungkin. Bibir atas putih, bibir bawah putih, kepala putih sebagian kecil di kepala. Nah ini kayak gini. Lalu bentuk tanduk jantan melengkung ke atas, betina melengkung ke bawah. Nah ini ya, punggung terdapat warna garis hitam seperti ini nih. Dapat garis hitam, bagian ujung berwarna hitam juga. Sifat kuantitatifnya tinggi pundaknya sekian, seperti ini. Bobot badan jantan 350, betina 286. Nah ini cukup kecil ya, sapi Jawa tuh memang kecil-kecil. Tapi dia lebih tahan terhadap lingkungan, biasanya seperti itu. Kelebihannya, tapi memang secara produksi dan bobot kecil. Suburan induk 82-85%, angka kelahiran 40-85, siklus birahi 18-24 hari, lama bunting 9-10 bulan, birahi pertama 21-28 bulan, umur beranak 30-36 bulan, daya adaptasi baik, kemampuan kerja baik, daya tahan penyakit cukup baik. Memang sapi-sapi pesisir, sapi-sapi daerah panas tuh ya cukup baik terhadap daya tahan penyakit. Ya, karena mungkin nggak tahu lah, mungkin udah dari sananya ya. Sebenarnya ya kelebihannya ya ada ya, pasti setiap makhluk hidup ya ada kelebihan dan ada kekurangan. Ini pertama tadi mungkin kelebihannya adaptasinya cukup baik. Terus pakannya tidak rewel ya, pakannya tidak rewel, jadi tidak terlalu menyusahkan apa namanya petani. Namun memang kekurangannya ya produksinya. Berbeda jauh dengan kalau misalnya kayak sapi-sapi luar ya, limosin, terus mental. Oke. Nah ini selanjutnya kerbau Toraja atau kerbau Toraja. Kadang disebut juga kerbau bule ya, tapi ini kerbau lumpur nih. Ditetapkan bahwa kerbau Toraja sebagai salah satu rumpun. Nah ini asli ya, kerbau asli. Rumpunnya udah rumpun asli, genetiknya genetik asli Indonesia. Dan sumber genetik ternak asli Indonesia, berarti memang asli dari Indonesia. Ya, induknya itu leluhurnya asli dari Indonesia. Nah, kalau asli itu berarti nggak ada campuran dari luar ya. Kalau asli itu nggak ada campuran dari luar. Ini memiliki nilai budaya tinggi karena dipakai upacara adat. Oke. Warnanya ya, tubuh bervariasi dari hitam, abu-abu, putih, dan campuran, ada yang bule. Pola warna polos, bercak besar, bercak kecil, bintik-bintik hitam, polos, putih polos, belang hitam, ini banyak lah. Kepalanya bervariasi dari abu-abu, hitam, dan putih. Putihnya bule ya, agak merah. Agak merah. Kayak bukan bule, apa namanya? Albino, kayak albino gitu warnanya. Mukanya lurus, nah ini kayak gini, ini mungkin lurus. Ya. Tanduk melengkung dari samping ke arah belakang. Nah ini kayak gini ya, ke samping dulu baru ke belakang. Bentuk telinga tegak ke arah samping, seperti ini. Lalu ukuran permukaan tubuh, nah ini tinggi-tingginya, bobot badannya. Ini untuk menaksir ini. Bobot ya, bisa bobot, terus performa produksi pun bisa dilihat dari ini sebenarnya. Untuk menilai produksinya itu seperti apa bisa dilihat dari ini.
dari ukuran sama bobot badan. Sifat reproduksinya kesuburan induk 78,9, angka kelahirannya 77,8, umur pubertas 32 bulan, siklus birahi 20-23 hari, lama bunting 10 bulan, daya adaptasi baik, daya tahan penyakit cukup baik. Ini sebenarnya kerbau lumpur. Nah, ini beberapa ternak-ternak lokal yang ada di Indonesia yang sudah memiliki Kepmen atau keputusan TRIP. Pertama ada domba Garut, domba Wonosobo, domba Batur, domba Kisar, Sapudi, domba Palu, Priangan. Nah, untuk yang Priangan, nah perbedaannya dengan domba Garut apa? Kalau domba Pajajaran atau domba Priangan itu dia bertanduk ya. Karena kan orang sini katanya kalau kurban itu kan nggak mau domba yang bukan bertanduk, bertelinga dan bertanduk kalau Priangan dan Pajajaran itu. Sedangkan kan kalau domba Garut itu rumpung, telinganya itu kayak yang potong gitu, istilahnya kayak nggak ada telinga. Jadi kadang disangkanya cacat, padahal yang enggak ada telinganya juga itu. Nah tapi kan lebih disukai yang istilahnya di sini itu bertanduk dan ada ada telinganya. Nah mungkin saya rasa domba Priangan itu cocok untuk dikembangkan di sini. Dombanya bersih juga, terus daya adaptasinya tinggi, pertumbuhannya pun bagus. Pertumbuhannya bagus karena dia untuk pedaging, memang untuk pedaging. Kalau domba Priangan itu. Oke. Lalu kambing, ini kali gesing ya, udah ada keputusannya, tapi dia masih dalam satu rumpun dengan PE, belum dipisah gitu. Kalau untuk kali gesing. Lalu kambing lakor, kambing kacang, saya rasa ini banyak lah kambing kacang di seluruh Indonesia ada. Kambing gembrong, kambing PE, sebagian besar wilayah Indonesia ya, tidak disebutkan di mana gitu. Karena memang di setiap provinsi ada. Kambing merica, senduro, ini cukup besar nih, senduro agak bagus juga. Kambing kejobong, lalu kambing kosta ini daerah Banten. Kebanyakan kalau di Jakarta, daerah Jakarta, Bogor, nah itu perubahannya itu pakai kambing kosta. Lalu sapi, ini ada sapi Bali, sapi Madura, sapi Aceh, contoh-contoh saja ini ya. Sapi pesisir, sapi Sumbawa, sapi Jawa, Brebes yang tadi saya contohkan itu Jawa Brebes. Kenapa Bali dan Madura tidak saya contohkan? Karena keseringan ya. Bali itu udah cukup umum lah, kalian pasti tahu. Kalau ada sapi Sumba, Donggala, Pasundan. Pasundan itu ya hampir sama kayak yang tadi sebenarnya, kayak Jabres. Cuman atasnya tidak ada plat hitamnya kalau sapi Pasundan. Sapi Kuantan, sapi Galekan. Oke. Nah ini kerbau. Pertama ada kerbau Sumbawa, kerbau Moa, kerbau Kalimantan Timur, kerbau Kalimantan Selatan. Lalu yang tadi saya bahas itu kerbau Toraja yang harganya bisa sampai ratusan juta ya satu ekornya. Bahkan kalau misalkan dia warnanya bule semuanya atau kayak albino semua itu bisa 200-an harganya. Lalu kerbau Pampangan dari Komering Ilir, kerbau susah ngomongnya, Simelue, lalu kerbau Kuntu, kuda, lalu kalau ini kuda Sumbawa, kuda Pacu, Sandal, dan kuda Gayo. Nah khusus kerbau itu memang lebih banyak sebenarnya di daerah Sumatera tuh banyak banget kerbau. Bahkan di daerah mana ya yang ada dadi itu susu. Jadi susunya itu mereka itu minumnya susu kerbau terus difermentasi jadi dadi kayak kental kayak gitulah. Minuman tapi kental yang difermentasi gitu. Nah, itu dari susu kerbau. Mau perah. Itu banyak di daerah Sumatera ya. Tanya. Pak, Gimana? izin tanya Pak. Boleh. Siapa dulu? Itu pengen tanya Pak saya Pak. Perihal lokal itu kayak Jabres terus tadi bahas-bahasan sapi lain itu kalau dari daging itu apa ada perbedaannya? Kualitas Soalnya daging. mungkin dari tekstur dagingnya itu beda apa enggak sih? Ya. Nah, ya gitu. Okay, kualitas dagingnya kayak tekstur terus. Oke, Mas, saya jelaskan ya. Kedengeran suara saya? Dengar Pak. Dengeran, Pak. Ya, jadi gini. Memang biasanya dari daging itu berbeda ya, dari daging berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Pertama yang membedakan itu adalah perlemakan.
apakah perlemakannya ada di apa namanya di bawah kulit atau perlemakannya itu marbling. Tahu marbling? Marbling apa? Perlemakan apa? Intramuskular. Intramuskular. Jadi lemaknya itu ada di tengah-tengah otot lah ya. Di dalam apa? Di dalam daging atau di dalam otot. Bukan di atas otot. Ya. Atau di ini abdominal di perut, di rumen. Di luar rumen. Kalian kalau misalkan buka daging apa namanya? Wahyu. Hewan kurban kalian potong, terus kan suka ada gajinya ya di rumen itu yang menyelubungi rumen. Pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Nah, itu yang istilahnya kalau itu tuh lemak ternak yang semakin banyak lemaknya di sekitaran rumen itu ternaknya berarti semakin jelek sebenarnya kualitasnya. Rugi. Jagal itu nggak mau biasanya beli ternak yang seperti itu gitu. Nah, untuk domba yang kayak ya ternak-ternak lokal ya seperti jabres, terus apalagi yang kecil-kecil itu, nah itu biasanya si lemaknya itu jadi marbling di tengah. Kenapa? Karena kadang dombanya itu kan di apa namanya? Diabur tuh apa sih? Diangon ya. Diangon, si ternaknya itu diangon, terus dia ya kalau diangon ya jalan-jalan, olahraga, makan makanan yang memang dia mau kan, yang dimakannya yang dia mau, terus lemaknya kebakar ya karena dia jalan-jalan, diolahragakan atau dilepas gitu, di exercise, sehingga jadinya otot ya, jadi lemaknya ada di lemak otot marbling. Berbeda kalau misalkan ternak yang didiamkan doang gitu. Nah, secara khusus memang ya karena itu gitu, yang membedakan itu biasanya karena dia dilepaskan, diolahragakan, dan dari pakannya sebenarnya. Kalau secara khusus apakah dari ternak lokal ini bagus atau enggak, sebenarnya bisa juga ya karena bawaan, mungkin karena bawaan genetiknya. Ada genetiknya domba yang atau sapi yang perlemakannya besar, ada yang kecil, ada kan yang pertulangannya besar, terus ada yang pertulangannya itu kecil. Itu dari genetik, secara genetik, tapi bisa disiasati sebenarnya dengan cara tadi exercise ya. Nah, untuk yang domba lokal itu biasanya ternak lokal itu memang biasanya agak bagus, kadang agak mahal juga apa namanya. Beberapa ternak lokal tuh agak mahal harganya. Yang mahal tuh sapi Pasundan itu mahal tuh. Sapi meskipun kecil tapi harganya mahal. Dia mungkin pertama mahal kenapa? Memang katanya ya, saya belum pernah spesifik makan daging sapi Pasundan atau sapi mana gitu, ini sapi ini, terus apa beda rasa dagingnya, saya belum pernah gitu ya, maksudnya membedakan sehingga seperti itu gitu, belum pernah. Cuman ya kata orang-orang sana ya dagingnya enak katanya, ya mungkin karena dilepas kandangkan, sepertinya hipotesis saya seperti itu, saya rasa. Tapi gini, jagal atau rumah potong hewan itu rata-rata ya, kalau di daerah saya nih rata-rata nggak mau kalau dikasih domba-domba ekor gemuk. Nggak mau mereka dikasih domba ekor gemuk. Ada yang tahu nggak kenapa? Banyak lemaknya. Nah, Mungkin sebagai pengindikasi lemak, Pak. Nah, karena domba ekor gemuk itu perlemakannya tebal. Makanya biasanya jagal itu kadang agak-agak agak-agak malas. Kalau misal pun mereka beli itu ya dihargain biasanya murah. Nah, kalau di daerah Jawa Barat itu memang agak sulit lah istilahnya ngejual domba ekor gemuk itu, karena memang ya perlemakannya yang tinggi gitu ya. Ada yang bilang juga katanya bagus, tapi saya kalau lihat sih, saya beberapa kali kan potong domba ekor gemuk, ya memang perlemakannya tinggi, apalagi di buntutnya itu kan, buntutnya tebal banget tuh. Ekornya kan tebal banget ya, dan itu kebanyakan memang lemak isinya. Kebanyakan itu lemak. Nah, makanya kayak jagal itu yang nggak mau mereka beli ternak-ternak yang lemak. Nah, selain dari genetik kan lemak abdominal atau lemak di luar
daging itu ya di luar otot itu kan kebanyakan karena memang faktor pakan. Bisa aja dari konsentrat dan hijauan yang tidak seimbang. Ya, kebanyakan konsentrat bisa saja dia ditimbun menjadi lemak pada akhirnya gitu. Ya. Oke. Ada lagi nggak? Tadi ada Saya, 2 orang Pak. yang mau nanya. Ya gimana? Siapa Mas? Namanya? Faris Almusla, Pak. Saya. Oke. Nggak kelihatan soalnya yang mana ini. Oke Mas, Ini, Pak, silakan. yang pakai masker, Pak. Ya. Mau Gimana? tanya, Pak. Kan kalau ternak lokal yang sudah ada nomor SNI atau nomor apa itu, keputusan pemerintah bahwa itu menunjukkan ternak lokal kita, itu kan ada juga yang persilangan dari luar negeri ya Pak, seperti ongol yang aslinya itu bukan dari Indonesia, dan Marino dan sebagainya. Merino. Kemudian Marino, maaf Pak. Kemudian untuk ternak-ternak yang persilangan baru Pak, kayak joper, kayak kalau ayam ya Pak, semisal nih. Nggak apa-apa. Kalau joper seperti itu, kemudian ayam apa itu KUB atau ayam lainnya. Nah, itu apakah juga bisa Pak menjadi ternak lokal yang asli Indonesia? Sedangkan persilangan kan baru berapa tahun ini Pak, belum lama seperti ternak-ternak lokal yang sudah ada nomor itu keputusan pemerintahnya. Terima kasih Pak. Ya baik. Jadi gini Mas, yang disebut sampai dia keluar keputusan menterinya itu, jadi dia memang pertama sudah dari sejak dahulu ada di suatu lokalan ya, karena ternak lokal itu bawa nama daerah biasanya. Ya, nah kayak kerbau Sumbawa ya kan, domba Batur, domba Wonosobo, jadi bawa nama daerahnya. Jadi memang udah dari sejak dulu dikembangkan di situ, meskipun dia ada introduksi dari luar negeri gitu. Jadi persilangan, ada persilangan dari misal dari domba-domba luar negeri atau dari domba daerah lain misal ya. Nah tapi disilangkan di situ sehingga anaknya itu kalau misalkan dikawinkan itu akan seperti itu bentuknya. Karena kalau misalkan anak misal ya, ini domba Wonosobo dikawinkan dengan domba Wonosobo lagi, tiba-tiba anaknya kok nggak mirip bapak sama apa namanya, sama induknya gitu. Anaknya itu nggak mirip bapak sama induknya, maaf, betina apa ya, ibu sama bapaknya atau induknya lah nggak mirip sama induknya. Nah itu kan diindikasikan bahwa belum apa ya, secara genetik dia belum kuat gitu, masih bawa leluhurnya. Ya ada genetik dari leluhurnya, jadi bawa tetuanya lah, bawa genetik dari tetuanya. Nah itu biasanya belum bisa disebut dengan ternak lokal. Jadi ciri khasnya itu masih acak-acakan. Jadi yang ternak lokal itu kalau dikawinkan terus-menerus harus seperti itu bentuknya. Ciri-cirinya itu harus seperti itu. Misal kalau Garut nih, Garut dikawinkan misal dengan Garut ya, rumpung dengan rumpung dikawinkan. Tiba-tiba anaknya ada telinganya panjang. Sering kayak gitu, beneran. Bapaknya misal induknya, pejantannya rumpung, tidak ada telinganya, induknya betinanya rumpung juga. Nah, pas anaknya keluar, ternyata anaknya panjang. Saya pernah kejadian tuh seperti itu. Nah itu berarti bapak dari salah satu tetuanya, bisa dari pejantannya, bisa dari induknya itu bukan Garut. Jadi nggak murni gitu. Nah itu belum bisa disebut, nantinya belum bisa disebut sebagai ternak lokal. Nah kalau kayak joper itu kan masih tahap apa ya, baru ya, baru-baru ini kan silang-silangannya, nggak tahu ya, mungkin nanti lama-lama ya bisa jadi lokal, tapi saya rasa kalau joper enggak. Kenapa? Karena bukan dikembangkannya itu bukan di salah satu daerah, sepertinya kayak gitu juga sih. Gitu. Ya. Kecuali kalau disebut nanti sebagai ternak lokal Indonesia. Jadi kayak apa ya? Kambing kacang ada di mana-mana gitu. Mungkin bisa aja sih seperti itu lama-kelamaan, tapi secara genetik dia harus, kalau misalkan dikawinkan anaknya harus seperti dia. Nggak boleh keluar dari ciri-ciri induknya gitu. Kayak gitu Mas. Ada lagi nggak Mas? Oke Pak, terima kasih.